kalau Jifri kata bahwa tidak kita kerjasama dengan parti seberang, yang dia hantam secara direct ala Datuk Bu Mukhtar, Saleh Said Droa, Raman Dahlan, dan pemimpin-pemimpin UMNO dan pemimpin lain PKA, dan bersatu dari pimpin Rahmat Kadi di sini. Itu maknanya. Jadi saya cuma menyuarakan, menyaringkan lagi suara Jifri. Dan pada ketika itu saya coba sebut, saya kata kepada Presiden, pemangku Presiden PBS, Saudara Dr. Joaquim, saya kata, you adalah Presiden ketiga PBS. PBS adalah satu parti yang kuat dan besar, pernah memerintah negeri Sabah. Saya kata, you adalah timbalan presiden sekarang. Saya bilang dalam pilihan raya yang sudah, Presiden PBS Dr. Meksik Dongkili kalah. Yang kali karena Uitrom cuma pembantu menteri dalam kerajaan JRS. Yang keluar lawan presiden satu parti yang pada tahun 1985, the spirit of the five. This is the party game changer. Jadi saya cuma mengatakan bahwa saya bilang, yang berhormat, kasut yang kau pakai itu adalah kasut yang besar-besar. Karena bukan calang-calang Gua Xiao, bukan calang-calang Maximus Dongkili. Apa yang saya cakap adalah benar. Sama ada dia marah kepada saya atau tidak, offended sama saya. Saya tidak kisah. Karena kalau saya tidak sebut itu, saya melanggar saya punya perlembagaan dan juga kata suara baru. I go to alert. Saya terpaksa kasih warning kepada teman-teman saya. Maksud berhati-hati daripada sekarang, bro. Sekarang ini seolah-olah rakyat sudah ada tsunami lagi. Tsunami apa? Sabah, mesti macam Sarawak. Itu yang kita dengar. Jadi kalau kita salah baca dalam PRN 17, oh nah, Dato' Aris dulu pada ketika waktu Ketua Menteri Negeri Sabah, Kerajaan Berjaya adalah satu-satunya kerajaan ekonomi dia yang paling terpesat dan di atas sekali berbanding dengan semua negeri lain. Apabila pilihan raya, la ilaha illallah, termasuk Ketua Menteri tersumpur 8 saja yang menang. Mungkin ada pemimpin-pemimpin baru yang tidak tahu ini, yang gairah mau bertanding saja. Dia orang tidak ingat itu. Barisan Nasional begitu kuat, memelihara dia punya penyokong-penyokong begitu kuat, sehingga ketua-ketua bagian UMNO tidak berjalan kalau misal kata bukan Ninja King. Belum lagi itu jadi sebagai pengalaman kepada kita pemimpin. Yang saya sebut di sana mungkin keterlaluan. Saya sebut bahwa saya kata, kalau Syafi'i Abdal tentang kepada Ajiji dengan kegagalan Ajiji, saya kata kalau saya sebagai pemerhati politik, saya akan tersenyum sumbing, saya akan batuk-batuk macam kambing jantannya berjanggut yang penuh arti. Karena ya seperti yang saya sebut, kita adalah satu DNA politik, satu keturunan, yaitu daripada UMNO berpuluh tahun. Syafi'i naik presiden UMNO, dia cakap Ajiji gagal. Ajiji belum pernah jadi menteri persekutuan. Ajiji betul dia jadi menteri kerjaan tempatan, tetapi dia tidak atur itu proyek macam mana buat. Syafi'i yang atur. Pada masa yang sama kita dengar Datuk Bu Mukhtar bercakap, kenapa sekarang ini tidak ada air? Kenapa ini jalan raya berlubang-lubang? Jadi kalau saya tidak kasih ingat kepada saudara saya Datuk Bu Mukhtar yang rajin, yang berani itu, yang minum darah, mungkin tidak cukup darah yang dia minum itu, tambah lagi minum supaya kau ingat. Karena
Karena 2 tahun lebih yang lalu kau Menteri Kerja Raya, selalu kau balik di Sutau, di Langan, melalui kereta. Kenapa pada ketika waktu kau menteri itu jalan raya semua tidak berlubang? Lepas itu dia cakap tiada air. Jadi itu sebab saya ingatkan, jangan sama sekali menuduh kawan itu satu keluarga dia berkudis, sedangkan kudismu lebih teruk lagi. Inilah suara USNO, suara baru. Mana benda yang harus diketahui oleh rakyat, harus diketengahkan. Itu sebab saya berucap seperti begini. Jadi kemarin kalau hasil saya ataupun kemarin dulu ada satu perhimpunan anjuran kerajaan negeri di mana penjawat awam persekutuan dan negeri dipanggil untuk mendengar amanat CM. Dalam pertengahan ucapan, CM kata, saya amat kecewa apabila saya dapat tahu bahwa ada orang yang tercedera di tengah-tengah bandar Kota Kinabalu oleh karena akibat daripada jalan raya yang berubah. Apa yang dia makna itu? Bukankah dia antam dia punya menteri kerajaan tempatankah ataupun menteri JKR kah? Apa itu? Itu bermakna self-criticism. Sebelum orang antam kita terpaksa kritisasi diri kita dulu. Itu yang saya buat di Riau. Karena tidak ada seorang pun presiden parti yang akan berani buat seperti yang saya buat sekarang. Karena saya ingin mengingatkan. Jadi ukuran daripada Ciringau yang kami tidak boleh disuruh bercakap. Saya tidak mau datang sudah. Dr. Jeffrey panggil saya 9:30 malam. Dia bilang, bro, ayo coming to my function tomorrow. Saya bilang, I'm still thinking no, because there is a gate order. Tidak boleh bercakap. Apapun dicakap terpaksa kau kasih senang hati orang saja. Itu arahan daripada pemimpin saya tidak tahu daripada mana. Adakah itu pentadbir batin di JRS yang jaga bendera itu, yang jaga logistik. Dia bilang, no, you can come, say what you want. Kau punya pandai-pandai. Oh ina, saya kalau dikasih tahu saya punya pandai-pandai, saya punya pandai-pandai ini kadang-kadang lebih memandai-mandai. Itulah itu saya cakap. Itulah orang mau. Jadi ukuran daripada itu saya buat jelajah. Mereka tahu bahwa saya buat jelajah. Jelajah itu seperti yang saya sebut ialah sambil menyelam, sambil minum air, karena saya meresmi bahagian-bahagian. Karena untuk pengetahuan sekarang ini, USNO mempunyai perlembagaan baru yang dibuat secara komprehensif, up to date, di mana kami berbalik kepada bahagian itu mesti dun, bukan parlemen, bukan seperti parti-parti lain yang dia punya bahagian adalah parlemen. Jadi itu yang kami buat di Sikom. Satu lagi yang kadang-kadang menyakitkan hati, mentang-mentanglah bahwa USNO ini dalam komponen DRS tidak kursi. Disebut bahwa ini USNO pati nyamuk, pati parasit, pati menumpang. Tetapi yang orang bercakap itu sama ada penyokong pati komponen, tak kayak bercakap PCSK ataupun PJRSK. Adakah mereka tidak sadar bahwa USNO itu bukan masuk dalam pintu JRS ini, kasih rubuh pintu, dia tendang, lepas itu duduk saja di kursi, dia dijemput dengan baik. Saya masih ingat Ketua Menteri bilang, saya telah arah kepada Datuk Yong Tekli untuk studi, untuk membawa USNO masuk dalam JRS. Bermakna USNO itu ada mana, ada arti, ada perjuangan, boleh dibuat regu. Kalaupun misal kata dia tidak layak memegang jawatan menteri, oleh karena mungkin bodoh, dia layak jam sebagai tukang pukul. Ya, kasih tahu dia. Anda. Kalau misal kata apa yang Datuk Ketua Menteri tidak berani cakap,
Siapa yang tahu, mungkin dia WhatsApp saya satu malam, ini yang kau cakap. Bongkar habis. Berapa kali sudah saya jelajah tempat ini, satu patah apapun si yang tidak cakap. Dalam EMD JRS, dia dalam satu apapun dia tidak tegur. Dia panggil saya last Friday, bukan kemarin punya Friday, 2 jam 17 menit. Kamu boleh bayangkan 2 jam 17 menit dengan Presiden Usno? Saya tidak ada bawa pun satu kertas ataupun bertumpuk kertas untuk dia sign. Yang berbuat kau sign dulu di proyek. Asina pertimbangkan. Asina setiausa. Tidak. Yang dibincang ialah apa yang sedang terjadi di sana. Kalau belum lagi pemimpin-pemimpin dalam JRS ini, sama ada daripada PJRS, daripada STAKA, PCS, kalau belum lagi itu mereka paham, mereka belum lagi dapat menyelami siapa si Adidi yang sebenarnya. Kasih Pak